Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, amin. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan tips cara menanam kologin pandurata supaya tumbuh subur di dataran rendah teman-teman ya. Saya yakin teman-teman di dataran rendah pasti ada yang gagal menanam kologin pandurata karena notabene kologin pandurata itu suka tempat yang sejuk teman-teman ya, yang sejuk, yang lembab. Itu ciri khas dari rata-rata kebanyakan anggrek kologin ya teman-teman ya, mau kologin speciosa, kologin suaviolens maupun kologin pandurata itu suka tempat yang sejuk teman-teman ya. Meskipun seperti kologin suaviolens itu di habitatnya itu panas, tapi hawanya tetap sejuk teman-teman ya, karena memang tumbuhnya di daerah lereng-lereng gunung ya teman-teman ya. Nah, untuk kologin pandurata atau yang kita sefamiliar dengan nama anggrek hitam ini sebenarnya juga tumbuh di daerah yang tempatnya terkenal panas teman-teman, yaitu di Kalimantan teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu anggrek hitam Kalimantan, bisa teman-teman cek di eh, Google ya, contoh bunganya seperti apa, karena memang anggrek hitam Kalimantan itu warnanya tidak hitam teman-teman, tapi hijau teman-teman ya. Nanti akan saya sertakan di thumbnail juga deh, supaya teman-teman gak penasaran. Nah teman-teman, yang pertama yang harus kita perhatikan sebelum nanam kologin pandurata adalah kita harus tahu dulu teman-teman ya, karakteristik dari kologin pandurata ini teman-teman, terutama di habitatnya. Apakah media yang cocok untuk kologin ini? Nah, itu ada beberapa ya teman-teman ya yang saya tahu. Salah satunya ini saya gunakan yaitu pakis caca teman-teman. Nah, selain pakis caca, teman-teman juga bisa menggunakan mos putih teman-teman ya, mos putih ataupun akar kadaka teman-teman. Karena memang mos putih dan akar kadaka juga bisa untuk menjaga kelembapan teman-teman ya, menjaga kelembapan supaya akar dari anggrek pandurata ini tumbuh subur teman-teman ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat, akarnya subur teman-teman ya. Ini akarnya subur teman-teman. Ya, ini saya menggunakan pakis caca teman-teman. Nah, buat teman-teman pemula saya sarankan menggunakan gelas plastik seperti ini teman-teman. Kenapa? Supaya teman-teman tahu apakah media yang teman-teman gunakan itu cocok atau tidak. Kalau media yang teman-teman gunakan itu cocok, otomatis perakarannya akan sehat seperti ini teman-teman ya. Kalau menggunakan pot yang tidak bening seperti ini untuk teman-teman pemula akan susah dalam mengecek apakah akarnya jalan atau tidak. Seperti itu teman-teman ya. Nah, masing-masing tempat hasilnya pasti akan beda. Teman-teman bisa langsung menggunakan beberapa jenis media teman-teman. Caranya yaitu misalkan teman-teman punya pandurata 4 ya, 4 rumpun ya. Seperti ini kan satu rumpun isi 2 batang teman-teman. Nah, itu teman-teman wajib mencoba dengan 4 jenis media tanam. Itu kalau teman-teman punyanya 4. Tapi kalau teman-teman hanya punya satu rumpun seperti ini, teman-teman bisa juga nyoba media seperti saya, hanya menggunakan pakis caca seperti ini teman-teman. Nah, dan ini terbukti ya, rumah saya dekat pantai ya, termasuk dataran yang sangat rendah ya, karena tidak sampai 10 meter dari permukaan laut teman-teman. Karena ini rumah saya ini kalau kita gali itu 1 meter sudah bisa keluar air teman-teman ya, karena memang tanahnya ini tanah apa ya kalau orang Jawa bilang, tanah rawa teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang punya beberapa plan ya, beberapa plan kologin pandurata, teman-teman bisa juga menggunakan mos ya, mos putih ataupun akar kadaka teman-teman ya. Tidak harus menggunakan media pakai caca seperti saya. Cuman untuk yang menggunakan mos ataupun akar kadaka, teman-teman harus perhatikan. Anggrek ini tidak suka air yang mengendap ya, karena akarnya akan macet atau tidak mau tumbuh teman-teman. Nah,
Dia suka lembab teman-teman, tapi tidak suka air yang menggenang terlalu banyak. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang menggunakan pakis caca seperti saya ini, bisa siram 2 hari sekali atau bahkan 3 hari sekali. Tinggal teman-teman cek apakah medianya lembab atau tidak ya, seperti itu. Nah, lalu untuk teman-teman yang di dataran rendah, jangan letakkan ini terlalu tinggi teman-teman dari tanah ya, supaya tetap dapat kelembapan dari bawah teman-teman. Kalau bisa itu raknya ya setinggi-tingginya 1/2 meter lah dari permukaan tanah, supaya tetap dapat kelembapannya teman-teman. Karena kalau teman-teman nyiram, airnya jatuh ke tanah, tanahnya lembab, itu juga akan bagus untuk pertumbuhannya teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang sudah menggunakan pot seperti ini, teman-teman bisa mengakalinya dengan ini teman-teman. Bisa teman-teman lihat lubangnya. Di bagian bawah tidak ada lubang teman-teman. Supaya apa? Airnya tetap menggenang di sini. Nah, pasti teman-teman tanda tanya kan, kenapa kok airnya dibiarkan menggenang di sini? Padahal notabene ini tidak suka air. Nah, justru ini rahasianya teman-teman ya. Supaya teman-teman itu tidak nyiram tiap hari ya. Ini cocok untuk orang-orang yang sibuk. Teman-teman bisa melakukan dengan cara ini teman-teman ya, supaya airnya tetap terjaga di bawah. Akarnya akan tetap tumbuh teman-teman, tetap tumbuh ya, tetap tumbuh, tapi nanti setelah batas lubang yang saya tunjuk ini, akarnya itu akan naik teman-teman, akan naik ya. Dia tidak akan turun ke bawah ke tempat air, tapi justru dia akan naik. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ini tetap saya kasih air supaya medianya selalu lembab teman-teman ya. Jadi kalau menggunakan media pakai caca seperti ini, dia akan otomatis airnya ini akan mengalir ya, karena keserap dari media yang atasnya, otomatis kelembapannya dari atas sampai bawah tetap terjaga teman-teman, seperti itu. Kalau teman-teman pakai mouse, tetap perhatikan kelembapannya. Yuk silakan teman-teman coba ya di rumah. Semoga teman-teman juga sukses seperti saya, seperti ini ya. Nih teman-teman lihat akarnya. Buat teman-teman yang belum jelas, silakan tulis komentarnya ya, supaya nanti saya buatkan video lagi dengan penjelasan yang lebih detail, supaya teman-teman juga bisa sukses nanam Cologin pandurata ya teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang bertanya-tanya, ini backgroundnya apa? Ini adalah Cologin suaviolens teman-teman. Buat teman-teman yang berminat, silakan langsung WA saja teman-teman ya. Nanti jika persediaan stok masih ada yang spike, akan saya tawarkan melalui WA supaya lebih jelas ya, supaya saya bisa kirim foto dan beserta harganya ya. Tuh, jadi silakan ya buat teman-teman yang mau pesan Cologin suaviolens bunganya seperti ini ya. Bisa langsung tulis ya, bukan tulis komentar ataupun langsung WA. Nomor WA selalu saya sertakan di kolom deskripsi. Oke. Nah, kembali lagi ke Cologin pandurata ya teman-teman. Cologin pandurata ini termasuk anggrek yang lumayan disukai para kolektor ya, karena memang bunganya cantik, dan juga untuk orang-orang Jawa pasti nggak akan nemu ini meskipun masuk hutan teman-teman, karena memang penyebarannya tidak sampai ke Pulau Jawa teman-teman ya, hanya di Pulau Kalimantan. Oleh karena itu anggrek hitam Kalimantan ini termasuk anggrek yang sangat apa ya istilahnya ya, menjadi ikon lah untuk wilayah Kalimantan itu sendiri teman-teman ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya. Masukan dari teman-teman silakan tulis di kolom komentar teman-teman ya, saran dan kritiknya. Sampai bertemu lagi di video kami selanjutnya. Semoga video kali ini juga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.